datang di podcast Inside PAUD, di mana kita akan membahas topik penting terkait tentang keluarga dan juga orang tua. Pada kesempatan kali ini, saya Berliana. Di sini kita akan bahas tentang work-life balance dalam konteks pengasuhan anak. Dan kita akan bahas banyak hal tentang ini, bagaimana orang tua bisa memposisikan diri terhadap tuntutan pekerjaan maupun juga kebutuhan keluarga. Dan di sini aku ditemani oleh seorang dosen, Ibu Vera, dan juga adalah seorang ibu. Boleh dong, Ibu sapa teman-teman yang ada di rumah. Oke, hello parents, perkenalkan nama saya Vera Soleha. Saya adalah seorang ibu dan juga seorang istri gitu ya. Anak saya ada dua, yang pertama berusia hampir 6 tahun, kemudian anak saya yang kedua usianya saat ini 15 bulan. Selain itu, saya juga sebagai dosen aktif di program studi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, ini dari latar belakangnya udah topik kita banget ya, work-life balance. Nah, kita mau bahas ulas sedikit ya tentang work-life balance itu. Gimana Ibu mendefinisikan work-life balance dalam konteks pengasuhan anak dan mengapa itu penting? Oke, baiklah Mbak Berlin, untuk pengertian dan konsep dari work-life balance ini mungkin Ibu jabarkan dalam kacamata seorang ibu bekerja gitu ya. Jadi kalau menurut saya work-life balance ini adalah suatu kondisi di mana seseorang ini bisa mencapai pada titik keseimbangan gitu ya, balance kan ya. Jadi di titik keseimbangan di mana seseorang ini bisa untuk membagikan waktunya ini dengan seimbang, diantaranya adalah dari work time-nya, jadi waktu bekerjanya, kemudian ada work sosialnya, ada social time-nya, jadi waktu untuk bersosialisasi. Nah, waktu bersosialisasi di sini nih bagaimana interaksinya dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak mereka, bahkan dengan teman-teman atau sahabat mereka. Kemudian yang ketiga ini adalah dari aspek me time ya. Jadi tidak kalah penting juga di dalam work life balance ini ada me time ya. Jadi waktu untuk diri sendiri gitu ya, waktu berkualitas untuk diri sendiri. Dan tentunya untuk work life balance ini sangat penting sekali ya, apalagi bagi ibu bekerja, karena kalau kita tidak bisa menyeimbangkan antara tiga aspek waktu tadi, tentunya akan mengalami stres gitu ya, atau job burnout gitu ya, sampai nanti bisa mempengaruhi ke kesehatan mental dari seorang ibu gitu. Jadi penting sekali sih untuk bisa mencapai work life balance ini. Ya, kedengarannya cukup banyak sekali ya komponen-komponennya untuk mencapai work life balance itu sendiri. Nah, kalau dari Ibu Vera sendiri, tantangan terbesarnya apa supaya bisa sampai ke work life balance itu sendiri? Oke, untuk tantangan ini mungkin juga akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi, utamanya di sini terkait dengan pekerjaan saya sendiri sebagai pendidik ya. Mungkin di sini parents di luaran sana akan mengalami hal yang sama juga ya barangkali ya. Jadi kalau sebagai pendidik ini kan tugasnya memang utamanya adalah mengajar ya, dimana mengajar ini mungkin waktunya sudah ditentukan tuh ya kan, dari jam 7 pagi misalnya sampai jam 3 sore gitu kan. Tetapi yang perlu diingat bahwa sebagai pengajar ini tidak hanya mengajar di saat hariannya saja, tapi sebelumnya harus membuat perencanaan, kemudian setelahnya itu juga harus mengevaluasi, menilai gitu kan ya, sehingga terkadang waktu yang digunakan untuk bekerja ini bisa lebih banyak gitu ya, karena sebelumnya menyiapkan pelaksanaan dan harus ada evaluasi juga. Sehingga tantangan terbesarnya ini jujur adalah untuk bisa membatasi antara work time, social time, dan me time. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa membatasi ya untuk work time itu, ya kita akan mengalami overtime dalam bekerja. Kalau kita overtime dalam bekerja, maka waktu untuk sosialnya juga akan berkurang, bahkan bisa menghilangkan untuk me time-nya. Jadi itu sih Mbak Berlin ya yang menjadi tantangan terbesar, bagaimana saya khususnya gitu ya, bisa lebih tegas untuk bisa membatasi waktu bekerja saya. Utamanya kalau untuk dosen sendiri itu kan tidak hanya mengajar ya, tapi ada penelitian, ada pengabdian, pelayanan terhadap mahasiswa ya, bimbingan skripsi, bimbingan akademik, bimbingan kegiatan mahasiswa di luar perkuliahan. Ini tentunya akan menyita waktu di luar waktu bekerja. Nah, tapi bagaimana saya ini bisa
lebih membatasi ya. Kalau bekerja itu berarti di jam berapa sampai jam berapa. Apabila ada waktu tambahan yang harus saya berikan untuk menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai pendidik, sebagai dosen di sini ya, itu tentunya harus mencari waktu yang lebih tepat supaya tidak menyita social time dan me time juga tentunya. Nah, itu sih Mbak Berlin. Oke. Wow, pekerjaannya cukup banyak sekali ya. Ibu Begitu sebagai Mbak Berlin, dosen, sebagai ibu dari Ibu. 2 anak juga, masih Iya. kecil juga, Iya, sebagai betul. seorang istri juga. Nah, Mhm. bagaimana ibu mensiasati strategi yang pas untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan juga keluarga? Nah, ini penting sekali nih Mbak Berlin ya, dan parents semua ya. Time management ini memang salah satu kunci ya, salah satu kunci utama gitu yang penting sekali agar kita bisa mencapai work life balance itu sendiri gitu. Dan yang pertama di sini yang perlu diperhatikan untuk manajemen waktu ini adalah tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini sebenarnya juga saya sendiri masih belajar gitu ya parents ya, akan susah juga ya untuk kita bisa mengerjakan tepat waktu ketika ada pekerjaan langsung kita selesaikan. Ini memang terkadang membutuhkan effort yang lebih juga ya. Jadi ini sebenarnya note juga untuk saya untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Kenapa? Karena kalau kita menunda-menunda pekerjaan, maka pekerjaan itu akan semakin menumpuk. Maka nanti work time kita akan semakin lebih banyak ya, dan itu menyita dan bahkan bisa menghilangkan social time kita dan juga me time kita. Jadi yang pertama itu yang paling penting adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Kemudian yang kedua ini adalah jangan sampai kita melewatkan saat-saat atau waktu penting di hari spesial anak-anak kita gitu ya. Jadi ini juga sangat penting. Jadi sesibuk apapun gitu, kalau kita sudah tahu nih misalnya minggu depan atau bulan depan ini ada momen spesial untuk anak kita, maka harus sudah kita schedulekan, harus kita jadwalkan sejak jauh-jauh hari. Ketika misalnya di saat hari spesial itu kita ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan ya, maka bagaimana caranya kita menyelesaikan dengan lebih awal gitu supaya tidak mengganggu saat hari spesial anak kita gitu ya. Misalnya saat ada, ya ini sederhana aja ya, kayak kita datang ketika anak ini menerima raport atau ketika mereka itu ada pentas seni di sekolah, ini kan pasti infonya jauh-jauh hari ya, jadi bisa kita persiapkan. Atau ketika anak kita ulang tahun dan lain sebagainya. Jadi ini ya harus bisa untuk menyisihkan waktu kita di hari spesial mereka. Kemudian yang ketiga ini mungkin banyak juga yang sudah menerapkan ya. Jadi menggunakan waktu-waktu sempit menjadi waktu-waktu yang berkualitas. Nah ini kalau saya pribadi ini menggunakannya ketika antar jemput sekolah. Nah jadi mungkin sederhana ya, bisa berkesempatan mengantar menjemput anak sekolah, tapi menurut saya dalam proses 10 menit 15 menit perjalanan dari rumah ke sekolah itu kita bisa berbincang dengan berkualitas ya dengan anak kita ya. Sekedar misalnya kakak hari ini kegiatannya apa aja gitu, atau kalau pulang sekolah tadi kakak happy atau tidak, tadi ada nggak teman yang mungkin membuat kakak marah atau apa gitu ya. Jadi kita gunakan itu untuk bercerita saat mengantar menjemput mereka kursus dan lain sebagainya. Jadi waktu sempit itu bisa kita gunakan sebagai waktu yang berkualitas atau tadi social time ya, berinteraksi dengan anak kita. Kemudian yang keempat, nah ini yang juga sudah saya terapkan nih Mbak Berlin ya. Jadi di weekend ya, waktu weekend ini benar-benar digunakan seoptimal mungkin untuk kita bisa menggunakan social time kita ya, baik dengan pasangan misalnya ya, meskipun sudah menikah nih ya parents ya, tapi perlu juga gitu menyisihkan waktu berdua gitu misalnya ya dengan pasangan. Nanti anak-anak dititipkan lah misalnya dengan orang tua kita gitu ya, atau orang yang kita percaya. Nah ini penting. Kemudian yang sudah kami terapkan juga itu setiap weekend pasti kami ada agenda keluar. Nah, keluarnya ini entah hanya hal sederhana saja, tidak harus keluar kota, harus ke tempat wisata yang yang wah kayak gitu ya, nggak harus seperti itu, tapi sesederhana kami jalan-jalan ke Car Free Day Solo gitu ya. Kemudian kami keliling-keliling kota aja, terus nanti pulangnya misalnya mampir makan malam bersama gitu. Jadi pasti ada agenda keluar rumah ketika weekend ini, dan di situ kita bisa merecharge energi ya, kita bisa mengisi tangki cinta kita gitu ya, supaya nantinya bisa lebih semangat lagi
saat sudah masuk di waktu bekerja gitu, ya kan? Nah, jadi itu sih setidaknya ya ada 4 hal terkait dengan time management yang bisa diterapkan sih gitu Mbak Berlin. Mantap ya, teman-teman PNS jangan lupa dicatat ya tadi 4 hal tadi. Oke. Iya. Nah, untuk supaya strategi yang tadi Bu Vera buat bisa tercapai, komunikasi dalam keluarga untuk mencapai work-life balance itu seperti apa? Dengan pasangan dan juga dengan anak-anak, karena kan tetap harus ada komunikasi Iya, betul, supaya betul. sama-sama mencapai bagaimana. Ya, ini pertanyaan bagus nih ya Mbak Iya. Berlin ya. Jadi memang tadi kunci pertama untuk work-life balance ini kan time management ya. Iya. Dan yang kedua itu memang komunikasi. Nah, ini penting sekali ya. Kenapa? Karena kebetulan juga gitu ya parents semua, saya dan suami ini adalah orang tua bekerja gitu ya. Jadi kan ya sama-sama sibuk gitu ya. Sehingga bagaimana supaya anak-anak ini tetap bisa tertangani, tetap bisa kami berikan pendampingan perawatan yang baik, tentunya ada komunikasi ya dengan pasangan yang pertama ya. Saya bisa bekerja ini juga atas izin dari suami gitu kan, dari pasangan, sehingga segala konsekuensi yang akan diterima ini ya berarti kan karena keputusan bersama ya konsekuensi bersama. Nah, komunikasi di sini sangat penting sekali ya. Hal sederhana mungkin ya yang selalu kami komunikasikan adalah pekerjaan yang akan dilakukan minggu depan nih misalnya. Ya, minggu depan ternyata misalnya saya ada pekerjaan tambahan yang membutuhkan waktu lebih, pulangnya itu lebih sore misalnya dari biasanya. Nah, ini sejak jauh-jauh hari sudah saya bicarakan gitu dengan suami. Kenapa? Karena kan ada tanggung jawab untuk menjemput si anak sekolah. Nah, maka perlu dikomunikasikan. Karena saya pulangnya lebih sore, bagaimana nih si kakak besok? Gitu. Maka nanti suami yang akan mengupayakan misalnya pulangnya lebih awal. Nah, ini sederhana ya. Tapi kalau tidak dibicarakan, anak terlantar kan gitu. Ya bagaimana nasib anak kita gitu. Jadi ini komunikasi ya, hal sederhana seperti itu. Atau misalnya ada tugas keluar kota. Nah, ini perlu komunikasi juga, bahkan tidak hanya dengan pasangan tapi dengan keluarga besar, karena nanti akan membantu bagaimana pengasuhan si anak selama ditinggal untuk keluar kota itu ya. Itu pentingnya. Kemudian yang kedua, komunikasi ini juga tidak kalah penting kita lakukan dengan si anak itu sendiri ya. Anak itu melihat orang tuanya bekerja, ya kan? Jadi mereka itu juga sudah hafal kapan orang tua ini sudah pulang bekerja dan punya waktu untuk bermain dengan mereka. Ini mereka sudah hafal, orang tua pulang kerja ketika sudah di rumah berarti waktu dengan anak. Nah, tapi kalau ternyata misalnya pulangnya lebih malam, nah ini kan lebih malam, lebih sore gitu ya. Ini kan perlu dikomunikasikan dengan si anak juga supaya mereka tahu bahwa orang tuanya ini belum pulang, belum bisa diajak bermain karena masih ada tanggungan bekerja. Ini perlu dikomunikasikan ya. Jadi anak-anak meskipun masih 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun, tidak apa-apa, kita sampaikan aja. Maaf ya nak, nanti bunda pulangnya lebih sore, tidak bisa jemput kakak gitu. Jadi nanti dijemputnya sama ayah ya gitu, karena masih ada tanggungan pekerjaan, maaf ya. Pun kalau misalnya weekend itu ternyata ada pekerjaan, harus kita komunikasikan juga ya. Ya memang tidak mudah, apalagi dengan anak-anak. Pasti ada memberontaknya, ada marahnya, ada kecewanya, kok kerja terus gitu, kok di depan laptop terus gitu. Tapi bagaimana kita tetap menyampaikan ya kepada si anak, kita komunikasikan ke mereka supaya nanti lama-lama mereka bisa memahami ya posisi orang tuanya yang bekerja ini gitu. Mbak Berlin. Oke ya, tadi Vera juga udah ngulas tentang pengalaman pribadi, banyak strategi untuk mensiasati itu semuanya, terus juga menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan dan juga anak. Sekarang coba mungkin Bu Vera ada saran nih untuk parents di rumah atau masukan-masukan supaya bisa work-life balance. Oke, baiklah, terima kasih Mbak Berlin. Baiklah parents ya, dari beberapa hal tadi yang sudah kita diskusikan gitu ya bersama dengan Mbak Berlin. Jadi terkait dengan bagaimana pencapaian work-life balance ini memang tidak mudah ya parents ya, terutama bagi kita gitu ya, ibu bekerja. Ini sungguh sangat menjadi tantangan bagi diri kita gitu ya. Tapi saya ingin mengingatkan kembali ya untuk parents semua, terutama ibu bekerja tadi ya, bahwa sangat penting sekali gitu ya kita memperhatikan juga
beberapa aspek supaya kita bisa mewujudkan work life balance ini. Yang pertama tadi ada work time ya. Jadi work time ini memang kita harus bisa untuk mengoptimalkan waktu kerja kita itu untuk lebih produktif, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas itu secara tepat waktu ya. Jadi jangan menunda-nunda juga ketika ada pekerjaan, sehingga nanti waktu yang kita gunakan di dalam work time ini benar-benar bisa optimal ya, tanpa mengurangi waktu yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua tadi ada social time. Jadi silahkan ya parents di sini bisa untuk mengoptimalkan juga waktunya untuk tetap bersosialisasi, tetap bisa menjalin hubungan, berinteraksi yang baik ya dengan pasangan, dengan keluarga, dengan anak-anak kita, mengoptimalkan pengasuhan kita, juga misalnya kita meluangkan waktu untuk bersosialisasi dengan teman kita, sahabat kita, karena social time ini sangat penting juga untuk bisa merecharge energi kita gitu ya, untuk bisa mengisi tangki cinta kita terutama dengan keluarga kita. Jadi ada family time gitu ya, ini penting sekali. Kemudian yang ketiga, me time. Nah ini yang sering juga dilupakan, bahkan ini menjadi tantangan untuk saya sendiri juga ya untuk mengisi me time ini. Meskipun hal-hal sederhana tapi itu merupakan kesenangan dari parents di sini, jangan lupa dan jangan ditinggalkan ya. Sesederhana misalnya kita melihat nonton film kesukaan kita, nonton drama kesukaan kita, atau bersosial media, atau misal kita membuka marketplace ya hanya untuk window shopping, tapi menurut saya itu sangat berguna gitu, sangat bermakna juga untuk merecharge dan menjadikan sarana kita untuk memperoleh hiburan ya. Jadi hal-hal sederhana semacam itu tapi kita bisa mengoptimalkan pada kesenangan diri kita, ini juga akan membantu dalam kita mencapai work life balance ya. Dan ketika kita bisa mencapai work life balance, itu artinya kita sudah menciptakan lingkungan bekerja yang sehat. Nah, maka parents yuk, ini mungkin juga menjadi PR untuk saya ya dalam mewujudkan work life balance ini, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih senang dan lebih berkualitas. Oke, bagus sekali. Jangan lupa ya tadi pengen saran-saran dari Ibu Vera. Oke, terima kasih udah mendengarkan episode kali ini tentang topik work life balance, dan kita berharap semoga topik diskusi kali ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk parents di rumah supaya bisa mencapai work life balance di keluarganya masing-masing. Oke, terima kasih juga kepada Ibu Vera untuk waktunya. Dan teman-teman di rumah jangan lupa untuk selalu ikuti website dan juga sosial media kami di Insight PAUD, di Twitter, X, Instagram, di YouTube, semuanya jangan lupa. Dan kalau ada pertanyaan ataupun saran-saran masukan, DM kami aja di sosial media yang telah tersedia. Sampai jumpa di next episode.